Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah berganti dari Jenderal Polisi Idam Aziz kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dulu, Pak Idam Aziz punya 7 program prioritas Kapolri, mewujudkan SDM yang unggul, pemantapan Harkam Tipnas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan, penguatan pengawasan. Saat Pak Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menjabat, muncullah kasus Pak Sarpan di Polda Sumatera Utara yang tidak profesional dan tidak berkeadilan, di mana saksi menjadi tersangka. Sekarang, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan 16 program prioritas Kapolri. Menataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polish 4.0, 4.0 lah. Perubahan teknologi kepolisian modern di era polisi 4.0, pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibnas, peningkatan kinerja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, menjamin keamanan program prioritas nasional, penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan, penguatan fungsi pengawasan, pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan, public complaint. Garis bawahi yang terakhir ya. Apa yang terjadi saat Pak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI baru menjabat? Lihat nih Pak Kapolri di Polda Sumatera Utara. Susah banget sih detik. Ganti jangan detik. Terusin ya. Kembalikan handphone temuan wanita ini jadi tersangka dan diperas oknum polisi 35 juta. Mirip-mirip kasus Pak Sarpan, saksi jadi tersangka. Nah, ini Suti Nur Aisyah, korban yang dituduh mencuri dan ditahan oleh Polsek Tanjung Merawa didampingi kuasa hukumnya Roni Prima Panggabean SH CLA di Mapolsek Tanjung Merawa, Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Deli Serdang. Aduh, Pak Polisi gimana sih? Pak Kapolrinya udah ganti loh, Pak. Bapak nggak baca 16 program prioritas Pak Kapolri. Wah, ini juga nih Pak Kapolri, ternyata Polsek Tanjung Merawa tidak menganggap Anda sebagai Kapolri. Mereka tidak menjalankan program prioritas dari Anda gara-gara HP dia minta 35 juta. Harusnya polisi yang begitu dihilangkanlah Pak Kapolri. Dicuci dulu otaknya. Ia mengatakan petugas di Polsek Tanjung Merawa meminta mereka menyiapkan uang 35 juta rupiah agar persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau minta 35 juta, keluarga macam apa itu? Nur Aisyah kemudian mengatakan petugas di sana menawarkan kalau mau damai secara kekeluargaan dia harus menyediakan uang 20 juta. Dia bilang juru periksa yang memediasi minta 20 juta dan yang cabut perkara 15 juta dengan total uang yang harus disiapkan sebanyak 35 juta gara-gara nemu HP. Saat di Polsek ia menceritakan bagaimana dirinya dengan Muhammad Fajar sang suami menjadi tersangka dalam kasus ini. Siti mengatakan bahwa dirinya bersama suami hendak akan mengembalikan ponsel Android yang dia temukan di toko pakaian Sujuya Tanjung Merawa, malah membuat dia ditahan di Polsek Tanjung Merawa selama 3 hari. Nah, buat pemirsa juga ya, kalau nemu HP mendingan diabaikan aja lah. Udah biarin aja orang lain yang nemu. Kalau perlu di situ, kalau ini misalnya nemunya di mana? Di toko pakaian udah aja. Kasih tahu aja ke pelayan situ, "Mbak, tuh ada HP." gitu. Daripada urusannya repot sama baju coklat. Lihat nih, kasus Sarpan gimana sih? Jadi ingat kasus Pak Sarpan. Kita sesalkan jika hapus proses hukum. Nah, karena ini oknum polisi yang melakukan, mau tidak mau lembaga juga harus membelanya. Karena ini demi nama baik lembaga juga kan, walaupun oknum yang melakukannya.
Akhirnya dibela lah, kasusnya dihilangkan. Mungkin gara-gara ini juga kebencian kita kepada polisi yang dilakukan sebetulnya oleh segelintir orang membuat kita jadi menggeneralisasi. Apa tuh? Ikut-ikutan Pak Mahfud salah. Menggeneralisasi. Jadi jelek semuanya. Padahal yang melakukannya ya oknum. Kayak ini nih. Nih, kayak ini nih. Brimob berkali-kali jual senjata ke KKB Papua. Kita di sini berusaha untuk detik susah ya, jangan detik lah. Jual senjata ke OPM, oknum Brimob diringkus tim gabungan TNI Polri di Bandara Nabire. Aduh. Tim Satgas Pam Rahwan Pashas dan Satgas Mandala TNI menciduk seorang anggota Korps Brimob di Bandar Udara Nabire, Papua. Anggota Brimob Brib KJH itu diringkus saat baru turun dari pesawat yang ditumpanginya. Gara-gara oknum ini jual senjata ke OPM. Kita di sini bahu-membahu dengan yang lain. Bagaimana caranya agar perlawanan bersenjatanya selesai? Mereka mau menyerahkan senjata. Ini si oknum ini malah jual senjata ke OPM-nya. Aduh. Tugas berat nih, Pak Sigit. Dari pembelian yang sekarang lewat Brimob Pak itu tidak banyak, hanya beberapa. Kami pikir hal itu wajar-wajar saja, tapi prinsipnya kami butuh senjata, mereka butuh uang. Aduh, lagi-lagi gara-gara uang. Emang gak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada uang, Pak Oknum? Ada banyak yang lebih berharga dari uang. Kebahagiaan, kesetiaan. Kalau kamu memberi nafkah istri, anak, keluargamu dari hasil yang haram, apakah yakin mereka kedepannya akan hidup baik-baik saja? Uang itu bukan sedikit banyaknya, harta itu bukan sedikit atau banyaknya, berkah atau enggaknya. Kamu punya harta segunung, kalau nggak berkah buat apa, Pak Oknum? Ingat mati, Pak Oknum, kamu nggak selamanya jadi polisi, ntar kamu pensiun. Kamu lihat senior-senior kamu di kantor pos yang nggak bisa datang karena stroke. Ada yang bisa datang dituntun pakai tongkat, pakai kursi roda. Ada tuh di Samarang, Garut, udah almarhum sekarang, oknum Polantas dulunya. Dia kalau mau BAB, prit 2 kali, oh BAB, prit sekali udah BAB-nya, prit 3 kali, oh haus, minta minum ke istrinya. Tanya dah, ini kisah nyata, ada di Semarang, Garut.